teknik sipil, teknik elektro, teknologi hasil pertanian, dan teknik informatika. Juga Bapak dan Ibu tentu saja yang sama-sama kita hormati, dosen di lingkungan Fakultas Teknologi dan Komputer Unpad Klaten. Pertama dan utama, saya kira pagi menjelang siang ini kita patut bersyukur, wajib bahkan kita bisa bertatap muka di tempat ini karena dalam keadaan sehat dan sempat. Semua itu atas rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Atas nama pimpinan universitas tentu saja saya mewakili teman-teman juga dosen yang lain, artinya di lain fakultas ini, ingin menyampaikan ucapan selamat gitu dan sukses pada Pak Dekan, Ketua Program Studi, Bapak dan Ibu dosen yang ke-75 ini, sudah ke-75 ini bisa menghasilkan, meluluskan 78 lulusan. Insya Allah nanti hari Selasa Anda semuanya akan menerima ijazah, dan ijazah itu adalah legal sah karena diperoleh melalui proses pembelajaran yang tidak menyimpang dari ketentuan. Semuanya menggunakan nomor ijazah secara nasional yang itu melalui sebuah sistem, jadi nomornya bukan dibuat oleh pembeda. Dan ini merupakan wisuda pertama saya kira sejak berdirinya Fakultas Teknologi dan Komputer. Sebelumnya memang tahun 2023 ini kita melakukan semacam perampingan lah begitu, dengan cara memisah. Kita pisahkan antara program akademik dengan program vokasi. Jadi kalau di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, pendidikan akademik itu adalah pendidikan yang tujuannya adalah membekali mahasiswa untuk mengembangkan ilmu. Jadi ada S1, ada S2, ada S3. S1, S2, S3 itu program akademik. Sedangkan program vokasi itu tujuannya lebih pada menyiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja. Vokasi itu yang diploma itu. Tahun 2022 dan sebelumnya kita masih tercampur antara program vokasi dengan program akademik. Sehingga mulai tahun 2023 kita tata ulang yang program vokasi itu ada D3 itu, D3 Manajemen Informatika, Manajemen Perpajakan, dan Fisioterapi kita wadahi dalam sebuah program vokasi. Ada direktur, jadi direktur program vokasi itu sejajar dengan dekan. Sedangkan dekan itu hanya khusus membawai program studi yang akademik S1, S2, S3. Kebetulan kita belum punya S3, jadi sehingga S1 dan S2 itu tetap kembali kepada rumpun ilmunya. Yang pendidikan itu satu fakultas FKIP, kemudian ini teknologi dan komputer 4 program studi, kemudian di ekonomi dan psikologi ini kita gabung antara fakultas ekonomi dengan psikologi karena satu program studi.
tambah 1 program vokasi, dan selain program akademik, program vokasi ada pendidikan profesi. Jadi ada 3. Pendidikan itu akademik, kemudian vokasi, profesi, spesialis sebetulnya. Spesialis itu hanya berlaku untuk di bidang kedokteran. Ini yang ingin saya sampaikan. Tentu saja kami juga ingin mengucapkan selain kepada Pak Dekan, kami juga ingin menyampaikan selamat kepada Anda semuanya yang hari ini akan dilepas tentu saja oleh Pak Dekan. Kemudian pada hari Selasa nanti akan kita lakukan acara wisuda, pelantikan Anda semuanya, sehingga merubah status dari mahasiswa menjadi alumni. Jadi kalau hari ini barangkali masih disebut mahasiswa, jika nanti di wisuda tentu saja perubahan status menjadi alumni. Sama kalau seseorang itu menikah dari gadis dan perjaka, begitu selesai mengucapkan ijab dan qabul, statusnya berubah menjadi suami dan istri. Ketika nanti sudah punya anak, itu bukan suami dan istri, tapi apa? Bapak dan ibu. Ini perubahan seperti ini. Saya ini mungkin ada yang saya ingin membaca pantun maksud saya. Pantun tidak bermaksud menyinggung ya, tapi kalau ada yang merasa ya tidak apa-apa. Ini calon wisuda ini ya. Yang pertama begini. Pagi-pagi pergi ke sawah. Di sawah bertemu seekor kuda. Dulu aku yang menemani waktu daftar kuliah. Sekarang yang mendampingi dia untuk di wisuda. Dulu yang daftar kuliah itu loh, yang katakan ini mau di wisuda silahkan dipilih. Yang kedua, pantun yang kedua, ke Baikambas melihat gajah, ke padang pasir melihat unta. Selamat di wisuda dan terima ijazah, bekal bekerja dan melamar kekasih tercinta. Karena sudah punya ijazah kan PD, mau melamar itu sudah berani, meskipun nanti ditanya, ya sudah kerja di mana? Sudah kerja Pak? Oke, jadi saya lanjutkan. Sekali lagi selamat Pak Dekan dan Kapudi, Bapak dosen juga kasih ditekan selamat kepada calon wisuda. Saya titip itu mohon ditunjukkan kepada siapa saja, keluarga, tetangga, teman, habitullah, bahwa memang panjenengan adalah layak untuk menyandang gelar sarjana. Tunjukkan tentu saja dengan perbuatan, dengan ucapan, sehingga kalau ketemu, oh iya pantas bae saiki wis sarjana. Itu pengennya seperti itu gitu loh. Saiki ya memang setelah lulus sarjana itu memang ada perbedaannya, sehingga dia pantas untuk menyandang gelar sarjana. Kemudian yang kedua, saya juga pengen pesan begitu, mohon adik-adik semuanya tetap hormat kepada para dosen, bahkan bukan hanya dosen ya, mulai dari bapak, ibu, guru yang di SD. Saya yakin penjenengan bapak, guru SD penjenengan itu masih sugeng sebagian besar, masih hidup maksud saya.
Beda kalau bapak ibu guru saya di SD itu umumnya sudah apa ya, sudah meninggal. Tolong itu dihormati. Bapak ibu guru ketika di SD, bapak ibu guru ketika di SMP, bapak ibu guru ketika di SMA atau SMK, termasuk bapak ibu dosen penjenengan yang ada di depan ini. Beliau itu bagaimanapun juga ikut mengantarkan, ikut membesarkan. Tentu saja selain penjenengan punya ibu kandung. Ibu kandung itu siapa? Ibu yang melahirkan. Kita semuanya punya ibu kandung, ibu yang melahirkan kita masing-masing. Itu jauh lebih penting untuk dihormati. Tetapi selain ibu kandung, istilahnya penjenengan juga punya ibu asuh. Siapa ibu asuh? Ya tadi yang Pak Guru, Bu Guru, Pak dosen, Bu dosen. Itu adalah juga seorang ibu yang ikut mengasuh Anda semuanya sehingga paling tidak bisa mencapai derajat sarjana pada hari ini. Perlu saya sampaikan juga khusus untuk wisuda angkatan ke-75 dari Selasa tanggal 17 nanti akan kita awali itu dengan pengukuhan 2 orang guru besar sekaligus. Jadi saya kira ini adalah apa ya, sejarah di Unbida, menorehkan sejarah. Mengakhiri jabatan saya sebagai rektor bulan November nanti luar biasa, bisa mengukuhkan 2 orang guru besar, profesor, keduanya dari FKIP. Ada Profesor Dr. Esti Ismawati, Magister Pendidikan, itu guru besar di bidang pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Dan yang kedua Profesor Dr. Dwi Bambang Putut Setiadi, Magister Humaniora, profesor di bidang ilmu linguistik. Ini menorehkan sebuah prestasi, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memotivasi Bapak dan Ibu dosen yang lain untuk segera menyusun. Ada hadir di sini, ya memang untuk profesor, untuk menjabat profesor itu syarat yang pertama harus sudah punya ijazah doktor, sudah punya ijazah S3. Itu pun S3-nya umurnya harus 3 tahun. Jadi nggak boleh tahun kemarin apa istilahnya itu lulus doktor kemudian tahun ini muncul jadi guru besar. Jadi syaratnya 3 tahun. Saya kira kalau di apa ya, di Fakultas Teknologi dan Komputer itu Bu Nunung. Ibu Nunung ini sudah lulus S3 dan rektor kepala itu nunggu waktu Bu Nunung karena lulusnya 2022. Oh 23 Pak. Jadi berarti nanti baru tahun 2026 bisa mengusulkannya. Yang lain sedang studi lanjut, ada Bu Ratnani, ada Pak Doni, ada siapa lagi ya? Bu Sarifah. Oh iya, dari teknik sipil Pak Daru. Bu Sarifah. Bu Sarifah. Tapi ini mudah-mudah semua nih. Mudah-mudah semua. Guru besar sekarang kan beda dengan guru besar zaman saya. Saya ini guru besar tapi ibarat naik sepeda itu ya sepeda unta. Kan sepeda unta ya. Sepeda unta itu sepeda yang zaman dulu. Nek kit motor ya kit motor sing pakai karburator. Saya itu profesor saya tahun 2003. Jenengan baru lahir toh?
Ada yang lahir tahun 2003? Belum lahir. Belum lahir. Di Oktober 2003 profesor saya. Jadi tentu saja berbeda dengan profesor yang sekarang. Tapi tidak apa-apa, tetap disyukuri ya, apapun. Ibarat mobil ya, sekarang mobil itu kan semuanya sudah tidak pakai karburator. Ini saya kira sekali lagi Bapak sekalian, sekali lagi untuk yang kesekian kalinya selamat kepada calon ini sukses. Ditunjukkan bahwa memang Anda layak untuk menyandang gelar itu. Kemudian tolong dihormati guru dosen sejak SD sampai dosen di S1. Syukur dari 78 ini ada beberapa yang ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, S2, S3 dan seterusnya. Tentu saja kalau Anda ini umur 20 tahun ya, 20-an tahun lah, 23, 24, S1 itu ada ya 23, 24. Kita akan memperingati HUT RI yang ke-100 tuh ya, itu nanti tahun 2045 karena 17 Agustus 1945 100 tahun berarti 17 Agustus 2045. Anda ini berarti nanti saat itu umurnya sudah di atas 40 tahun. Artinya apa? 40 tahun itu Anda akan menjadi pemimpin, bangsa ini. Ada yang jadi bupati, ada yang jadi kepala dinas, ada yang menjadi anggota legislatif dan sebagainya. Nah, itu harus kita meneramanya jauh ke depan. Tahun 45 ini kan tinggal berapa tahun ya? Ini 2023. 22 tahun lagi. 22 tahun lagi, dengan kalau sekarang umurnya juga 22, berarti kan 44, usia 44. Anda sudah bisa menjadi, Nek Gibran itu kan masih di bawah 40 kan? Di bawah 40. Ya tapi itu rata-rata di atas 40 tahun Anda sudah bisa menapaki jenjang karir dan usaha ya, dan makin stabil kondisi. Saya kira itu sekali lagi di atas nama pimpinan universitas kami mengucapkan selamat dan sukses, sekaligus mohon pamit, mohon izin di akhir November saya akan mengakhiri jabatan rektor di Unbida 10 tahun, luar biasa. 10 tahun diberikan amanah untuk mengelola kampus Unbida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.